Terima kasih masih bersama Pak Harif. Pak Harif, ini new normal, tapi di Jakarta transisi PSBB masih diperpanjang sampai 16 Juli. Ini artinya situasi belum terkendali benar, Pak ya. Betul. Nah, bagaimana kesiapan dari para perawat untuk menghadapi kemungkinan bertambah terus nih? Eskalasi. Ya, eskalasi. Saya kira untuk yang pertama menghadapi eskalasi ini ya kita tidak bisa sendiri. Tentu misalnya unit kerja juga harus merencanakan. Dalam arti perawat harus bekerja dalam kondisi yang sesuai dengan standar. Misalkan jumlah, kalau memang dirasa mulai kurang maka unit kerja atau pimpinan Fasiankes segera harus menambah perawat-perawatnya supaya mereka tidak kelelahan dan menyebabkan dampak-dampak yang buruk terhadap pelayanan dan terhadap dirinya sendiri gitu. Begitu juga kesiapan peralatan-peralatan termasuk alat pelindung diri ya, itu harus sudah dipastikan punya persediaan cadangan. Jangan sampai kita harus terpaksa melayani pasien tanpa APD. Itu sama dengan bunuh diri itu, Pak. Jadi itu prinsip kita. Dan tentu yang bisa melakukan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, kalau kami membantu dari luar ini, ya secukupnya yang bisa kita bantu semua kan gitu. Tapi kan punya keterbatasan. Nah, tapi negara ini punya tidak keterbatasan harusnya. Ya, misalnya bagaimana semua alokasi pendanaan itu untuk kita siapkan untuk menyiapkan cadangan-cadangan untuk para tenaga kesehatan ini bisa aman. Itu menjadi penting, Pak. Karena jangan sampai kita tadi jatuh sakit pada saat melayani pada keadaan yang tidak sehat. Itu akan dua-duanya berdampak. Nah, kalau satu orang saja perawat itu tidak melayani, berarti kan kehilangan 1.000 melayani orang, kesempatan 1.000 melayani orang kan gitu. Itu saya kira prinsipnya. Ini Pak, awalnya kan para perawat sedikit komplain ya. Di sosmed ada tagar Indonesia terserah. Sepertinya ya. Mereka ini gimana nih, pemerintah kurang support, rakyat juga gini. Nah, sekarang gimana di lapangannya itu para perawat sudah melihat bahwa semua pihak sudah saling support? Saya lihat teman-teman itu sekarang sudah mulai hampir terbiasa pada kondisi yang seperti ini, Pak. Ya, artinya ada aspek positifnya dalam arti pandemi ini sedikit banyak dapat merubah perilaku, ya kan? Walaupun dulu kita punya SOP cuci tangan, ada saja nggak cuci tangan, tapi sekarang semua cuci tangan gitu. Walaupun dulu ada SOP pakai masker, tapi semua di rumah sakit sekarang pakai masker, ya. Dan tentu yang paling penting buat perawat untuk menyiapkan diri masuk ke era new normal itu, satu prinsipnya adalah bagaimana caranya perawat itu tidak menjadi sumber penularan dan tidak tertular. Maka kita punya protap yang namanya pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi. Itu secara nasional kita anut itu, Pak, dan kita setiap perawat itu tahu untuk itu. Dan kalau belum tahu maka ada kewajiban baik itu PPNI maupun institusi untuk melakukan review pada mereka. Yang kedua, pencegahan pengendalian itu ditambah dengan social distancing dan physical distancing di tempat kerja. Saya ambil contoh misalnya pada saat sebelum pandemi ini kita melakukan aplusan dari dinas pagi ke dinas, dari dinas malam ke dinas pagi. Itu biasanya kita rombongan masuk kamar pasien dengan tanpa jaga jarak dan berkumpul gitu. Karena shiftnya sekian orang malam, sekian orang pagi berkumpul jadi satu. Nah, ini sekarang sudah mulai diatur oleh mereka. Bagaimana caranya social distancing dan physical distancing pada saat aplusan dengan menjaga jarak dan mengurangi jumlah orang. Kan begitu, dan setiap kamar bergantian berrotasi begitu. Nah, ini sudah mulai ada modifikasi untuk masuk ke era new normal tersebut. Nah, yang kedua, fokus kita adalah bagaimana memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas supaya apa? Supaya yang pasien yang sakit ini cepat sembuh gitu. Nah, ini memerlukan apa? Memerlukan review, memerlukan support. Nah, oleh karena itu PPNI apa yang kami lakukan? Kami melakukan seminar setiap hari. Kepada siapa? Kepada perawat-perawat yang kita khususkan pada garda terdepan tadi. Supaya mereka paham pada setiap pelayanan-pelayanan bagaimana penanganan COVID di rawat jalan, gawat darurat, ICU, ruang anak, ruang kebidanan, ruang operasi. Di upgrade skillnya terus Pak ya? Terus, nah ini sudah hari ke-54 kami lakukan.
Dan itu mudah-mudahan sampai 3-4 bulan ke depan kita akan terus dorong ini. Kalau kita lihat pengalaman, beberapa dokter mengaku karena mereka konsentrasi merawat pasien, mereka tidak pulang rumah karena khawatir menularkan ke keluarganya. Mereka tinggal di hotel, mereka punya uang untuk bayar sendirinya. Ini para perawat juga mau seperti itu kan juga keterbatasan uang dibanding dokter. Nah ini solusinya gimana untuk perawat yang tidak sempat pulang ke rumah, mereka harus diinapkan di mana? Baru saja minggu yang lalu kami diskusi beberapa dengan rumah sakit, puskesmas. Salah satunya adalah yang mengemuka hari ini adalah kita kekurangan tempat rumah singgah atau hotel untuk tempat kita istirahat pulang sebelum pulang ke rumah gitu ya. Kenapa? Karena contoh di rumah sakit pemerintah RSCM, Fatmawati, Sulianti Saroso itu kan tadinya disediakan oleh Kementerian Pariwisata. Tapi bulan Mei kemarin sudah habis, Juni ini belum kemarin kan. Sehingga mereka harus pulang ke rumah. Dan terjadi perubahan irama dalam kerja. Dan mereka juga harapannya masih dapat disediakan. Dan ini akan kami coba suarakan kembali kepada pemerintah agar meneruskan penyediaan tempat menginap baik hotel maupun apapun rumah singgah lah yang bisa digunakan bagi mereka untuk transit supaya mereka bisa bekerja kembali, dan kalau sudah harinya mereka harus pulang di karantina dulu baru dia pulang gitu. Sebab ini kan juga ada kaitannya dengan alat transportasi ya Pak ya. Betul sekali. Kalau mereka harus naik kendaraan umum sementara itu jaraknya jauh, itu kan juga akan mengganggu layanan. Dan beresiko sehingga juga. berisiko, sangat perlu ada rumah singgah seperti itu. Betul. Nah, usulan konkret dari PPNI gimana? Ini supaya ini bisa diperpanjang dan jumlah rumah singgahnya harus lebih banyak, Pak. Iya, saya kira itu kita minta diperpanjang penyediaan hotel-hotel dan rumah-rumah singgah yang kemarin sudah pernah disiapkan agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kami, karena sekarang ini kondisi transportasi belum normal sekali. Nah, itu berdampaknya banyak, resiko di perjalanan. Kedua, mereka punya pengeluaran pembiayaan lebih tinggi. Nah, ini menarik nih Pak. Ini Pak Harif ini menarik nih. Ada banyak masukan dari perawat soal jumlah uang yang mereka harus keluarkan di luar pengeluaran sebelum COVID itu Pak. Ada nggak laporan seperti itu? Ya, karena kondisi PSBB maupun transisi ini, transportasi belum normal. Kemudian social dan physical distancing harus dilakukan. Kemudian juga misalnya transportasi umum mengurangi jadwal seperti kereta maupun bus, mengurangi jadwal dan mengurangi volume. Tetapi perawat ini dan tenaga kesehatan pada umumnya kan harus bertugas tepat waktu Pak, karena di rumah sakit itu masuknya jam 7. Nah, sempat kami dapat keluhan itu, maka kami pernah berkirim surat kepada PT KCI kan. Mereka antri di kereta ya, itu biasa jam 5 sudah antri untuk masuk jam 7 gitu. Tidak terlalu jauh lah, misalnya di Depok ke Jakarta. Jam 7 masuk, jam 5 sudah antri. Dengan pengurangnya jadwal dan mengurangi volume, jam 5 itu nggak sampai jam 7 Pak, jam 9 sampainya. Maka dia harus antri lagi jam 4 gitu Pak. Ini kan sangat menyulitkan kita. Dan kalau makanya kami bersama 4 organisasi profesi yang lain membuat pernyataan dan berkirim surat kepada pemerintah dan gugus tugas untuk mendapatkan dispensasi pada angkutan-angkutan umum, transportasi umum. Kalau cukuplah menunjukkan kartu identitas dia tenaga kesehatan, ya kalau dia antriannya masih jauh bolehlah ke depan karena dia harus jam 7 melayani. Kalau dan respon dari mereka gimana? Ada sporadis tidak dapat dispensasi nggak? Tidak tegas ya. Walaupun ada, kami sudah dapat informasi ada beberapa yang lewat, tetapi sepertinya belum tersosialisasi. Sangat tergantung manusianya yang ditugas hari itu, keamanan keretanya dan lain sebagainya. Nah, ini menyulitkan sehingga kalau misalnya dia sampai jam 9, maka yang bekerja dari malam itu lebih 2 jam lagi Pak. Harus nunggu ya. Harus nunggu gitu. Nah, itu resiko. Kalau mereka tidak punya akses untuk angkutan publik, dia kalau mereka pakai taksi atau ini biayanya dari mana Pak? Biayanya ya sendiri lah Pak. Jadi nggak ada insentif belum nih Pak? Insentif belum. Nah, nanti kita bahas di segmen berikut ya Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Harif Fadilah. Kemarin di sidang kabinet Presiden marah-marah nih, insentif
belum juga keluar, atau kalau keluar baru sedikit nih Pak? Kami mendapatkan informasi, ternyata persoalannya memang tidak sederhana. Jadi satu, karena birokrasi itu melibatkan juga unit kerja pemerintah daerah.